Selamat tinggal kawan kecilku. Ketegangan antara distopia dan Madani semakin mengancam, dan Valeria yang telah meyakinkan dunia yang lebih luas dan rumit di luar tembok rumahnya, akhirnya memutuskan untuk kembali. Tanpa Rumi di sampingnya, ia merasa seolah sebagian dari dirinya tertinggal di Madani. Namun, keputusan itu harus ia ambil, meski hatinya penuh dengan kegelisahan dan kehilangan. Cito, dengan kebijaksanaan yang mendalam, mengangguk setuju pada keputusan Valeria, meski tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seperti pemimpin sejati, Cito memahami betul bahwa terkadang perpisahan adalah bagian dari perjalanan, dan kadang-kadang untuk menegakkan keadilan, sebuah pengorbanan harus dilakukan. Rumi, yang kini telah bersatu kembali dengan bangsanya, menatap sahabat manusianya dengan tatapan penuh haru. Dalam hatinya, perpisahan ini bagaikan luka yang sulit disembuhkan. Namun, ia tahu bahwa jalannya harus berbeda. Suatu hari kita akan bertemu lagi, ujar Valeria. Janji yang terucap dengan penuh keyakinan, meski dihimpit rasa berat. Valeria kembali ke rumah, berjalan melewati jalan-jalan yang dulu selalu ia kenal dengan penuh rasa takut dan cemas. Angin malam yang dingin seolah menyambutnya, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan, dan membisikkan kisah-kisah yang terpendam dalam-dalam di setiap sudut kota distopia. Langkah kakinya terasa berat, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena sebuah beban batin yang begitu dalam, yang tak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Ia akhirnya berdiri di depan pintu rumah yang dulu selalu memberi rasa aman dan nyaman. Namun kini, ia tahu betul, rumah ini bukan lagi tempat yang memberikan kehangatan seperti dulu. Kembali ke sini berarti kembali ke dalam jaring kebohongan yang selama ini ia percayai. Ia mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, Alexander dan Helena menyambutnya dengan senyum yang terukir penuh kebahagiaan. Namun, senyum itu terasa kosong di mata Valeria, karena ia tahu mereka tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya saat ini. Valeria, Helena memeluknya erat, dan suara ibu itu bergetar, seperti meluapkan rasa lega yang terpendam. Kami sangat khawatir padamu. Apa yang terjadi? Mengapa kamu pergi begitu lama? Valeria hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa pertanyaan itu datang dengan penuh kasih sayang. Namun, jawaban yang sebenarnya terhalang oleh sesuatu yang lebih besar, lebih gelap daripada apa yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku hanya perlu waktu untuk berpikir, Ibu. Ada banyak hal yang perlu aku ketahui. Alexander, yang sejak tadi mengamati dengan cermat, akhirnya berbicara dengan nada lebih tenang. Kamu sudah kembali. Itu yang terpenting. Kami hanya ingin kamu aman. Namun, ada sedikit ketegangan di antara kata-katanya, seperti ada sesuatu yang tak terucapkan. Sebuah pertanyaan yang bergelayut di pikirannya. Namun ia memilih untuk menahannya. Valeria melihat mata ayahnya. Mata yang dulu ia anggap sebagai simbol kekuatan dan keberanian, namun kini terasa asing. Seakan ia baru saja menyadari betapa kelamnya dunia yang diciptakan oleh orang yang paling ia kagumi. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan ayahnya, atau bahkan melupakan apa yang telah ia saksikan. Beberapa hari berlalu, dan meskipun Valeria kembali ke rumah, ada jarak yang tak terlihat di antara dia dan orang tuanya. Ia mulai mengamati, mencari celah, mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai kehidupan yang mereka jalani.
Ayahnya yang dulu selalu tampak teguh dan penuh wibawa, kini terlihat lebih gelisah, sering pulang larut malam dengan kantong-kantong yang lebih berat dari biasanya. Valeria mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam bayang-bayang sebuah dunia yang penuh dengan kebohongan. Dunia yang ternyata tak pernah seindah yang ia bayangkan. Di sisi lain, orang-orang yang diperas oleh pajak, yang dahulu selalu dipandang rendah oleh ayahnya, mulai muncul dalam pikirannya. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, namun hidup dalam kemiskinan dan ketakutan. Valeria tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara orang tuanya menjalani kehidupan mereka, dan ia tak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang begitu jelas. Suatu malam, saat ayahnya sedang sibuk di ruang kerja, Valeria duduk di sudut kamar, merenung. Bayangan Rumi, sahabatnya, yang kini telah berada di Madani, melintas dalam pikirannya. Rumi yang dulu ia temui sebagai bayi orang utan, kini menjadi bagian dari sejarah yang lebih besar. Sejarah yang ia pahami sebagai perjuangan untuk keadilan. Rumi yang tak hanya memperjuangkan kehidupan bangsanya, tetapi juga kehidupan manusia yang seringkali tertindas. Valeria tahu bahwa suatu saat nanti ia akan kembali ke Madani. Ia akan menepati janjinya untuk bertemu dengan Rumi. Tapi untuk saat ini, ia harus menghadapi kenyataan yang ada di depan matanya. Dunia yang dibangun dengan kebohongan dan penindasan. Ia memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada rakyat kecil, Ayah? Tanya Valeria suatu malam. Suaranya tenang, namun penuh dengan ketegasan yang baru muncul dalam dirinya. Alexander menatap putrinya, terkejut dengan pertanyaan yang tak terduga itu. Apa maksudmu, Valeria? Jawabnya dengan nada datar, mencoba menyembunyikan kecemasannya. Valeria menatap ayahnya dengan pandangan yang penuh makna. Aku tahu semua yang kamu lakukan, Ayah. Bagaimana kamu menekan rakyat kecil dengan pajak yang tinggi? Bagaimana mereka menderita sementara kita hidup dalam kemewahan? Aku tahu bahwa uang yang mereka bayar tidak pernah kembali kepada mereka. Itu semua hanya untuk memperkaya orang-orang seperti kamu. Apa kamu tidak merasa sedikit pun bersalah? Suara Valeria terdengar seperti getaran dari sebuah gempa yang mengguncang dinding ketidakadilan yang selama ini tersembunyi. Alexander terdiam. Matanya tajam menatap Valeria, tapi di dalam tatapannya ada keraguan yang tak bisa disembunyikan. Sebuah ketakutan yang mulai merayapi hati seorang ayah yang merasa dunia yang dibangunnya mulai runtuh. Namun, ia tetap memegang teguh prinsip yang telah lama ia jalani. Itu bukan urusanmu, Valeria. Jawabnya dengan tegas. Kamu tidak mengerti bagaimana dunia ini bekerja. Valeria tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah mengerti. Tetapi dalam hatinya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia telah menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan meskipun ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh kesulitan, ia tak akan mundur. Ia akan berjuang untuk rakyat yang terzolimi, untuk mereka yang tak memiliki suara di dunia ini. Dengan tekad yang semakin bulat, Valeria tahu bahwa ia tak akan pernah berhenti. Suatu hari nanti, ia akan kembali bertemu dengan Rumi dan bersama-sama mereka akan memperjuangkan keadilan yang seharusnya dimiliki oleh setiap jiwa di dunia ini.